Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem derek dan denda retribusi sebesar Rp500.000 bagi kendaraan yang parkir secara liar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah untuk menderek kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir. Aturan ini akan berlaku efektif mulai 8 September 2014. Seperti apa tanggapan warga? Mari ikuti saya. Pak siapa Pak? Boleh tahu? Suminto Pak. Suminto Pak Iya. ya. Pak, ini kan mulai 8 September pemerintah menerapkan sistem derek nih Pak bagi parkir liar. Menurut pendapat Bapak gimana ini Pak? Ya kalau saya ikutin aja ya namanya aturan dan pasti yang ngatur pun akan untuk yang lebih baik. Cuma solusinya paling tidak tuh harus ada parkiran atau gedung atau di lapangan yang luas. Yang penting bisa masuk lah, kapasitas mobil yang berhenti diperhitungkan. Jangan numpuk begini karena di dalam nggak ada kan. Saya parkir di sini sebenarnya juga nggak enak, tapi karena di dalam nggak ada. Nah Pak, kalau dengan sistem kan dendanya itu sebesar Rp500.000 Pak. Itu Bapak sepakat nggak Pak? Masalah denda ya, denda tuh asal solusinya ada dan tepat pasti nggak ada yang kedenda. Oh, gitu. Parkir di luar tuh nggak enak kok. Terpaksa aja. Masyarakat berharap pemerintah DKI Jakarta mempunyai solusi untuk mengatasi parkir liar. Dari Jakarta, Erik Gumaryadi, Irham Andri, Berita 1. Untuk membahas terkait penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah untuk menderek kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir, telah hadir kini di studio Berita 1 TV Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Benjamin Bukit serta pengamat tata kota Bapak Nirwono Yoga. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat datang di Berita 1. Langsung ke Pak Bukit terlebih dahulu Pak, isi Perda Nomor 3 Tahun 2012 secara keseluruhan itu seperti apa sih? Iya, jadi Perda 3 Tahun 2012 itu tentang retribusi daerah itu mengatur beberapa item ya. Salah satu diantaranya mengatur tentang parkir. Ya. Kalau yang terkait dengan perhubungan banyak misalnya seperti peron di terminal, kemudian retribusi kir untuk pengujian kendaraan bermotor. Nah terakhir ini memang ada satu yang belum kita terapkan. Nah ini rencana kita mau kita terapkan. Nah bagi kendaraan roda 4 yang melanggar rambu atau larangan parkir, itu akan diderek dan dikenakan retribusi sebesar Rp500.000 per kendaraan. Jadi Rp500.000 ini sebagai bentuk kompensasi dari dendanya itu Pak ya? Betul. Oke. Nah 8 September sendiri diberlakukan mulai derek denda Rp500.000. Ini pertimbangannya apa? Kenapa 8 September? Iya, karena memang kita harus rentang waktu kita kasih dalam rangka untuk sosialisasi. Kemarin tanggal 1 kita sudah lakukan simulasi sekaligus sosialisasi di kantor kita di Jati Baru. Nah, mungkin terhitung itu sampai dengan hari Minggu ini kita sosialisasikan di titik-titik yang kita mau terapkan gitu. Nah, misalnya Jakarta Utara kita ambil itu titiknya di akses Marunda Cilincing. Kemudian Jakarta Barat itu di stasiun Kota Beos. Kemudian Jakarta Pusat di Tanah Abang dan sekitarnya. Kemudian Jakarta Timur itu di Jatinegara dan sekitarnya. Kemudian Jakarta Selatan itu di daerah Kalibata City. Wah, Jadi tanggal 8 kita harapkan sudah kita main lah, artinya betul-betul melaksanakan ini sesuai dengan amanat Perda tersebut. Ya, tempatnya juga dahsyat itu yang dipilih ya, masing-masing wilayah dari Jakarta itu. Nah, Pak Yoga sendiri bagaimana Anda melihat penerapan lah uji coba seperti ini? Ya, ini sebenarnya kalau kita bicara dari Perda Nomor 3 tahun 2012 kan bicara retribusi daerah. Nah, itu ada turunannya yaitu Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran sebenarnya. Nah, jadi di sini sebenarnya program dari Pemda DKI secara keseluruhan itu ada beberapa hal. Termasuk turunannya ke distribusi parkir sebenarnya. Yang pertama, dalam 10-20 tahun ke depan itu semua parkir on street di jalan itu akan dihapuskan. Nah inilah kenapa ada turunannya seperti nanti ada parking meter bahkan juga penderekan bagi kendaraan.
Kenapa? Karena salah satu biang kemacetan lalu lintas ini kan karena mobil parkir sembarangan di jalan. Nah, inilah tujuan utamanya, garis besarnya menghilangkan parkir on street ke depan. Kedua, nah tentu tadi kayak pencabutan pentil, parking meter sampai penderekan ini kan obat dosis sebenarnya kan, dari tahap kecil sampai dengan tahap besar. Artinya dari betul, dari yang halus sampai yang bandel. Nah, gitu kira-kira itu. Tapi garis besarnya sebenarnya tujuannya menghilangkan parkir di jalan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu juga dilakukan oleh Pemda DKI memang di sini adalah mendorong penyediaan lahan parkir yang memadai di setiap bangunan sebenarnya. Karena di dalam pengajuan IMB kan sudah ada AMDAL bangunan dan AMDAL lingkungan. Artinya seperti gedung perkantoran, stasiun, kemudian pusat perbelanjaan ada kewajiban menyediakan lahan parkir, baik itu pelataran ataupun gedung parkir. Kalau kita amati dari kasus yang akan diterapkan seperti contohnya Tanah Abang, kemudian di Kalibata City di Jakarta Selatan, pada awalnya harusnya sudah menyediakan parkir yang memadai. Kalau tidak, pasti ada solusinya. Contoh, kalau kita bicara tadi kasusnya seperti di Kalibata City, rencana awal pembangunan rumah susun di situ memang tidak menyediakan begitu banyak parkir karena kita tahu ini untuk golongan menengah ke bawah. Subsidi. Artinya teorinya tidak perlu lahan parkir banyak, namun kenyataannya begitu ini disalahgunakan, artinya kita dapatkan bahwa banyak penghuni yang justru menengah ke atas yang memiliki kendaraan, konsep dari Kalibata City sebagai rumah susun sederhana hilang, kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Ini juga salah satu tujuan utamanya. Nah, ketiga yang akan diterapkan ke depan harusnya adalah nanti penetapan zona parkir dan juga peningkatan tarif parkir. Nah, itu secara umum semangat yang akan dilakukan oleh Pemda DKI dalam penataan parkir. Nah, tentu ini kan berjenjang kan, ada yang sistemnya paralel, ada yang kerjaannya bisa secara bertahap. Penerapan zona parkir seperti yang ada di Solo ya? Ya, secara umum memang kalau yang berlaku ya nanti ya, itu ada zona inti, zona menengah, sama zona luar. Kalau semakin menuju ke pusat kota tentu semakin mahal. Nah, semakin ke pinggir agak murah. Nah, berkait tadi sama beberapa alternatif yang setelah diuji coba seperti wilayah, pencabutan pentil, lalu juga gembok roda. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, ini tadi tujuan utamanya kan memang menghilangkan parkir jalanan liar sebenarnya kan. Artinya on street itu pada akhirnya harusnya bebas dari kendaraan. Tapi kurang efektif? Kurang efektif tentunya. Karena dengan begitu cara, ini kalau kita sakit kepala, ini dikasih obat ini kurang, kasih obat ini kurang. Nggak mempan. Nah, salah satu solusi ke depan memang mau tidak mau harus diderek. Jangan lupa, dalam kenyataan di lapangan, para parkir-parkir liar ini sebenarnya merupakan kegiatan tersendiri. Artinya banyak pihak-pihak yang terlibat ke depan. Nah, dengan adanya penderekan, kemudian akumulatif parkir nanti progresif ini pasti akan berakibat terhadap kelompok-kelompok tertentu yang selama ini sudah menikmati dalam tanda petik keuntungan dari adanya parkir-parkir liar tadi. Udah tebel kantongnya, betul. Pak. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, Pak Bukit, jadi sistematisnya seperti apa nih? Ada mobil parkir liar seperti itu. Setelah itu nanti langsung diderek, mereka akan dikenakan denda Rp500.000, betul? Satu hari ya, Pak? Satu hari. Kalau hari berikutnya ditambah 500 lagi. Akumulatif. Kalau nggak diambil-ambil mobilnya, nambah terus 500.000. Itu cara bayarnya berarti gimana, Pak? Ya, jadi gini. 5 titik yang saya sampaikan tadi, ini kita pasang rambu. Jadi di bawah rambu misalnya ada pecoret gitu ya. Di bawahnya sekarang kita tambahkan parkir tidak memenuhi ketentuan, kita derek 500.000 sesuai dengan Perda 3 2012. Nah, kemudian kita tambahkan di bawahnya ada call center daripada kantor kita, itu di 3457471, dan ada juga SMS-nya. SMS-nya itu 0857 99 200 900. Nah, jadi kalau orang parkir di situ, kemudian berarti melanggar kan. Nah, kita derek. Begitu kita derek, kita bawa ke 3 terminal barang yang kita punyain. Nah, itu ada di Jakarta Utara Terminal Barang Tanah Merdeka. Kemudian di Jakarta Timur ada terminal barang Pulau Gebang. Kemudian di Jakarta Barat ada terminal barang Rawabuaya. Nah, nanti kita lihat lokasi terdekat di mana, misalnya Jatinegara penangkapan penderekannya mungkin lebih dekat ke Pulau Gebang. Kalibata?
Kalibata mungkin bisa ke Tanah Merdeka, bisa ke Pulau Gebang, bisa ke Rawabuaya. Itu paling selatan. Jauh. Nah, Timur barat jauh. jadi begitu nanti ditangkap, diderek, kita bawa ke salah satu terminal tersebut, berarti yang terderek kan melihat mobilnya kemana gitu. Nah, dan dia lihat saja rambu. Nah, dia hubungin call center atau di SMS. Nah, kalau di SMS kita counter. Nah, kita counter nanti ada SMS gateway dari Bank DKI di situ. Nah, Anda harus bayar ke ATM Bank DKI atau tellernya, atau bisa juga ke ATM bersama, ATM Prima yang bekerja sama dengan Bank DKI. Di mana saja ATM-nya di seluruh DKI. Nah, di situ dia disarankan membayar 500.000. Nah, kemudian struk pembayarannya itu diberikan kepada kita. Setelah diberikan kepada kita verifikasi dulu, benar nggak dia sudah bayar apa belum gitu. Karena kita online dengan Bank DKI. Baru setelah itu bisa ditebus. Baru kita Berarti ini langkahnya cukup panjang. Ibarat kata antibiotik ini dosis tinggi lah ya. Nah, kita bahas selanjutnya seperti apa di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.